Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama kami di Palembang pagi ini. Dan segera kami hadirkan program spesial kami di setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Halo RRI. Sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Dan kami informasikan Halo RRI untuk edisi kali ini langsung kami siarkan melalui YouTube kami Pro 1 RRI Palembang dan juga di RRI Digital. Bisa juga Anda dengarkan. Dan juga kami mengundang untuk para pendengar untuk menyampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Kami juga mengundang di via telepon di 0711369977 atau bisa juga di WhatsApp di 082179279090. Masih dengan beragam informasi di Halo RRI, kami akan hadirkan untuk Anda. Informasi pertama kami hadirkan terkait warga Piparejah keluhkan aroma tak sedap di Halo RRI. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Program Halo RRI Palembang Jumat 20 Februari 2026 menerima laporan warga terkait aroma tak sedap di kawasan Piparejah. Bahwa tersebut dilaporkan telah muncul selama 1 pekan terakhir dan juga sangat mengganggu kenyamanan lingkungan. Keluhan ini disampaikan langsung oleh Eva, warga setempat yang menduga aroma berasal dari tumpukan sampah. Ia juga menyebut musim hujan membuat bau mudah terbawa angin hingga menyebar ke pemukiman. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Halo RRI Palembang menghubungi Kepala UPTD TPA Sukawinatan DLHK Palembang, Zaidan Jawahari, mengklarifikasi dilakukan untuk memastikan sumber aroma yang dikeluhkan warga tersebut. Zaidan juga menjelaskan jarak Piparejah dengan TPA Sukawinatan cukup jauh secara geografis. Menurut beliau, kecil kemungkinan bau tersebut berasal dari lokasi pembuangan akhir sampah maksud kami. Perlu juga dipastikan terlebih dahulu sumber aroma yang dikeluhkan warga karena jarak antara wilayah Piparejah dan TPA Sukawinatan terbilang lumayan jauh. Menurut Zaidan juga terdapat kemungkinan faktor lain yang memicu munculnya aroma tersebut. Pihaknya tetap menampung laporan warga dan siap melakukan penelusuran lanjutan. Dan juga beliau juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan tersebut. DLHK juga meminta warga memastikan kembali sumber bau sebelum melakukan tindakan teknis. Program Halo RRI terus membuka ruang pengaduan publik terkait layanan pemerintah. Antusiasme masyarakat juga mendorong penambahan jadwal siaran menjadi 3 kali dalam sepekan. Dan siaran Halo RRI kini hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pengaduan dapat disampaikan melalui telepon 0711369977 atau di WhatsApp di 082179279090. Banjir. Mana hujannya nggak berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain? Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan. Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya. Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik. Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah gitu dong, baru cakep. Masih bersama Anda, Halo RRI. Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Dan kembali kami informasikan, kami juga mengundang untuk pendengar yang ingin menyampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi bisa
di line telepon kami di 0711369977 atau bisa langsung di line WhatsApp di 082179279090 via chat juga boleh. Dan kembali kami informasikan Halo RRI untuk edisi kali ini disiarkan langsung melalui YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Masih terkait informasi yang akan kami sampaikan di Halo RRI terkait BB POM maksud kami, BB POM Palembang minta warga laporkan temuan pangan berbahaya. Informasi ini kembali kami ambil langsung dari rri.co.id dalam upaya mengantisipasi peredaran pangan mengandung bahan berbahaya atau BB POM meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan jika ada temuan di lapangan. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Balai Besar POM Palembang dalam program pengawasan pasar aman di Palembang. Kepala BB POM ini sendiri, Yani Ardianti, menegaskan partisipasi publik sangat diperlukan. Menurutnya pengawasan ini tidak hanya bergantung pada petugas di lapangan dan juga mereka meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan pangan yang mencurigakan. Ia juga menjelaskan saat ini dilakukan intensifikasi pengawasan selama Ramadan dan juga Idul Fitri nanti. Pengawasan ini dilakukan secara rutin maupun terpadu bersama lintas sektor terkait. Balai Besar POM Palembang juga tergabung dalam tim terpadu pengawasan obat dan makanan. Tim tersebut bergerak di seluruh kabupaten dan kota sesuai jadwal masing-masing daerah. Untuk 11 wilayah Sumsel, pengawasan berada di bawah Balai Besar POM Palembang. Meski tidak memiliki kantor cabang khusus, jarak antar wilayah dinilai masih terjangkau. Yani juga menyebut pihaknya saat ini memiliki program pasar aman, bebas dan berbahaya. Program tersebut bertujuan memberdayakan petugas dan juga komunitas pasar melakukan screening awal. Di sejumlah pasar tersedia pojok pengujian dengan fasilitas alat tes sederhana. Masyarakat dapat membawa sampel pangan yang dicurigai untuk diperiksa lebih lanjut. Jadi beberapa pasar di Palembang telah memiliki fasilitas pojok tersebut. Petugas pasar dilatih melakukan deteksi awal sebelum produk itu dijual luas dan dijual secara bebas. Selain pasar, pengawasan juga menyasar sekolah dan juga desa. BPOM menurunkan mobil layanan keliling untuk menjangkau masyarakat. Terkait cara melapor, Yani juga menjelaskan warga dapat datang langsung ke kantor Balai Besar POM Palembang. Pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan membawa contoh produk yang dicurigai. Yang Yani juga mengingatkan ciri pangan berbahaya bisa dikenali dari tekstur dan juga warna yang mencolok, aroma menyengat seperti bahan kimia yang juga patut diwaspadai konsumen. Menurut beliau juga kesadaran masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengawasan pangan ini. Semakin cepat laporan diterima, semakin cepat tindakan dapat dilakukan. BPOM sendiri memastikan pengawasan akan terus berjalan sepanjang tahun. Langkah ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. Sinergi pemerintah dan juga masyarakat diharapkan mampu mencegah peredaran pangan berbahaya. Program Pasar Aman ini menjadi salah satu upaya konkret masyarakat untuk menjaga keamanan dan juga konsumsi publik. Nanda! Ya Bu. Nanda tolong Ibu nih Nak, buang sampah ini. Ya Bu, oke Ibu. Buang di sini aja ah. Gak ada yang lihat juga. Aduh, cepat sekali Nak buang sampahnya. Memangnya buang sampah di mana Nanda tadi? Itu Bu, Nanda buang di selokan ujung jalan Bu. Ya ampun Nanda. Aduh, kenapa dibuang di selokan Nak? Nanti kalau hujan kan bisa banjir. Terus banyak lalat. Selokan bukan tempat buang sampah, Nak. Buanglah sampah pada tempatnya. Cintai lingkungan kita yang merupakan warisan untuk anak cucu kita. Save our earth. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Palembang. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia.
Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik. Kilau Pancasila. Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang, kisah cintaku yang seperti dulu? Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenang di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi kepada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang, kisah cintaku yang seperti dulu? Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenang di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa
Masih bersama Anda, Halo RRI. Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Dan kembali kami informasikan Anda juga bisa bergabung bersama kami di line partisipasi di 0711369977 via telepon atau WhatsApp juga boleh di 082179279090. Masih kami akan hadirkan informasi di Halo RRI kali ini terkait ratusan pekerja sawit Oki terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dan informasi ini kami ambil langsung dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir memastikan sebanyak 714 pekerja sektor sawit kini terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut dibiayai penuh menggunakan dana bagi hasil atau DBH sawit. Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan santunan jaminan kematian dan juga kartu kepesertaan secara simbolis dalam apel bulanan pemerintah Kabupaten Oki di halaman kantor Bupati Oki, Rabu 18 Februari 2026. Dalam kegiatan tersebut, santunan jumlah kematian sebesar 42 juta masing-masing diserahkan kepada dua ahli waris, yakni keluarga Denny Setiawan dan Siti Maimunah. Bantuan tersebut ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada keluarga pekerja yang terdampak risiko. Selain santunan, kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut juga diserahkan kepada perwakilan petani sawit di wilayah Oki. Penyerahan dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Oki, Asmar Wijaya, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja. Sekda menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memastikan para pekerja termasuk sektor sawit mendapatkan perlindungan yang layak sebagai bagian dari tanggung jawab menghadirkan rasa aman dan kepastian bagi keluarga pekerja. Pemerintah Kabupaten Oki berkomitmen memastikan para pekerja termasuk di sektor sawit mendapatkan perlindungan yang layak. Ini juga bagian dari tanggung jawab mereka untuk menghadirkan rasa aman dan kepastian bagi keluarga pekerja ketika terjadi risiko sosial ekonomi. Sementara itu, Kepala Bidang Kepesertaan KSA BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang, Aris Trisabda 114 pekerja sektor sawit yang juga mereka menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Oki yang telah memberikan perhatian besar terhadap perlindungan tenaga kerjaan, khususnya bagi 714 pekerja sektor sawit. Dan juga beliau sangat berharap untuk sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah Kabupaten Oki dapat terus diperluas sehingga seluruh pekerja di Kabupaten Oki memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh. Dan kembali kami informasikan, sampaikan keluhan Anda seperti air mati, jalan rusak dan lainnya di Halo RRI yang akan hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Masih bersama Anda, Halo RRI. Kupikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, rumah kita bersama. Ku tak laku apa memang, ku tak laku apa tak ada yang mau.
Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda. Masih bersama Anda, Halo RRI. Pendengar, Anda masih bersama kami di menit ke-37 lepas dari pukul 9 pagi, masih di Halo RRI. Sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Pendengar juga bisa menyampaikan keluhan Anda terkait seperti air mati, pelayanan publik, listrik mati atau jalan rusak, dan juga lain hal yang terjadi di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan tempat tinggal para pendengar yang saat ini lagi monitor di Halo RRI. Pendengar, masih kami akan hadirkan informasi di Halo RRI kali ini terkait Ratu Dewa dan Prima Salam rayakan 1 tahun dengan anak yatim. Kembali informasi ini kami ambil langsung dari rri.co.id. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan 1 tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Prima Salam merupakan kerja kolektif seluruh jajaran pemerintahan. Penegasan ini disampaikan dalam tasyakuran 1 tahun kepemimpinan di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Tasik, Jumat 20 Februari 26 kemarin. Jadi kegiatan tersebut dihadiri 479 anak yatim, menerima santunan, seluruh perangkat daerah, serta tokoh agama. Acara ini dirangkai dengan berbuka puasa bersama dan juga sholat maghrib, isya, tarawih berjamaah. Ratu Dewa juga menyebut 1 tahun kepemimpinannya bukan sekedar perjalanan politik. Amanah tersebut dipahami sebagai tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan juga mereka ingin menyampaikan keberhasilan ini bukanlah keberhasilan Ratu Dewa dan Prima Salam ataupun Bapak Aprizal Hashim, tapi ini merupakan kerja bareng politik dan juga kita semua. Beliau juga menegaskan kepemimpinan tidak akan berjalan tanpa dukungan kepala OPD, camat, lurah, dan juga seluruh jajaran pemerintahan. Kolaborasi ini lintas perangkat dinilai menjadi fondasi utama menjaga stabilitas pelayanan publik. Ratu Dewa juga mengaitkan momentum tasyakuran dengan nilai spiritual dan juga kepedulian sosial. Kehadiran ratusan anak yatim dinilai sebagai simbol ketulusan serta harapan. Melalui kegiatan sederhana tersebut, mereka mengajak masyarakat, ratusan anak-anak yatim maksud kami, mereka yakin ketulusan dan doa anak yatim insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga sangat berharap doa tersebut membawa kesehatan serta kekuatan dalam menjalankan amanah. Konsistensi pelayanan publik ditegaskan sebagai prioritas pemerintahan ke depan. Sekretaris Daerah Aprizal Hashim juga menyampaikan bahwa kekompakan perangkat daerah terus menguat dalam 1 tahun terakhir. Sinergi antar instansi dinilai menjadi modal penting mempercepat program pembangunan. Semoga dapat selalu meningkatkan sinergi antar perangkat daerah serta menghadirkan keberkahan bagi Kota Palembang. Momentum tersebut, 1 tahun kepemimpinan ini diharapkan memperkuat komitmen kolektif membangun Palembang. Pemerintah kota menargetkan juga pelayanan publik semakin efektif dan juga berorientasi pada masyarakat. Dan pendengar, kembali kami informasikan di Halo RRI, pendengar juga bisa menyampaikan semua keluhan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda, seperti keluhan air mati, pelayanan publik, listrik mati, dan juga jalan rusak, serta lain hal yang bisa Anda sampaikan di Halo RRI.
Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai. Masih bersama Anda, Halo RRI. Pendengar, Anda masih bersama kami di menit ke-43 lepas dari pukul 9 pagi di Halo RRI. Sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda di Halo RRI. Kami juga mengundang pendengar untuk bergabung, berpartisipasi, join boleh di 0821 7927 9090 di via WhatsApp, atau bisa juga langsung telepon kami di 0711369977. Dan juga kami memberikan informasi terkait apapun dan juga menanggapi serta menampung semua yang keluhan yang terjadi di sekitar para pendengar. Jadi bisa juga menyampaikan keluhan Anda seperti air mati, pelayanan publik, listrik mati, jalan rusak, dan juga lainnya yang terjadi di lingkungan saat ini. Langsung kita terima di line telepon di 0711369977. Baik, kita sapa. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Najamuddin dari Desa Ipil Barat, Musi Banyu Asin. Bapak Najamuddin dari Banyu Asin, Pak ya? Desa Ipil Barat, Musi Banyu Asin. Desa Ipil Barat. Oh, desa yang ini dengan apa nama moderatornya siapa, Pak? Ini dengan saya pilih, Pak. Pilih. Kemudian untuk temanya saya ini belum tahu, baru membuka radio ya. Oke, jadi hadiah Halo RRI, para pendengar kita bisa menyampaikan segala masalah terkait keluhan maupun informasi, serta ini Pak, misalkan kayak air mati, listrik mati, dan juga jalan rusak atau apapun yang kira-kira mengganggu aktivitas keseharian yang ada di lingkungan sekitar pendengar. Alhamdulillah, berarti yang akan kami sampaikan ini pas, Pak. Silakan, Pak. Ini di desa kami, Desa Ipil Barat ini baru dilahirkan tanggal 28 bulan 2 tahun 2022. Berarti desa baru pemekaran dari Desa Ipil Indu. Oke. Nah, jadi keluhan masyarakat sini kalau 10 hari yang lewat PLN telah masuk ke tempat kami. PLN-nya telah datang dapat penerangan tempat kami ini. Oke. Kemudian yang jadi masalah ini jalan. Oh, jalannya kenapa, Pak? Itu dari Desa Ipil Barat ini sampai ke Desa Lais Utara itu kurang lebih 11 kilo. Baru dicor beton 3 kilo. Oke, berarti belum maksimal, Pak ya? Yang lainnya belum. Oke. Jalan tanah. Itu sudah berapa lama, Pak? Kalau jalan itu sudah lama. Kalau ini
cor betonnya itu baru sekitar 5 tahun inilah, yang 3 kilo baru di cor Oke, beton. 5 tahun terakhir sudah dicor, lebih kurang jaraknya sekitar 3 kilo Pak ya. 3 kilo, masih sekitar 8 kilo lagi. Tapi jarak tempuhnya itu sangat jalan itu berlumpur. Nah, jadi kami mohon kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ataupun pihak yang terkait di dalamnya untuk memberikan solusi jalan itu supaya bisa. Sebab desa kami di tempat ini di desa Dusun 3 Ipil Barat sebagai Ipil Barat ini. Nah, kalau pembangunan kantor desa sudah ada, gedung serbaguna sudah ada, gedung merah putih sedang dibangun. Oke. Nah, itu keluhan kami, jalan yang intinya. Oke, siap Pak. Ini kita tampung dulu Pak ya. Terima kasih Bang Billy. Siap, sama-sama Pak Najamuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah terhubung tadi dengan Pak Najamuddin yang menyampaikan masalah jalan yang belum maksimal dibangun di area tempat beliau tinggal tadi. Tapi aman, sudah kami catat semua. Nanti kami akan memberikan informasi serta tanggapan terkait yang sudah ditanyakan oleh Pak Najamuddin tadi. Oke, jawabannya ditunggu aja Pak ya. Nanti kita akan meminta langsung respon dengan pihak-pihak terkait yang lebih berkompeten untuk menjawab. Ataupun bisa nanti kami informasikan lewat Halo RRI di hari Rabu atau Jumatnya nanti. Pokoknya monitor aja Pak ya. Oke, baik. Kami masih kembali di Halo RRI, masih dengan informasi terkait bisa menyampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi di Halo RRI. Jadi benar pendengar, bisa seperti Pak Najamuddin tadi, misalkan ada sesuatu yang kira-kira mengganjal di sekitaran lingkungan rumah, boleh disampaikan di Halo RRI. Seperti keluhan air mati, misalkan pelayanan publik, serta listrik mati atau jalan rusak. Nah, itu bisa disampaikan langsung di Halo RRI. Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama. Bodohnya takkan aku lagi. Diam-diam aku masih mengharapkanmu. Ku mohon kembali padaku.
aku bicara. Diam-diam aku masih mengharapkanmu. Ku mohon kembali padaku. Beriku kesempatan lagi, takkan ku lagi. Ku mohon kembali padaku. Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Masih bersama Anda, Halo RRI. Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Dan kembali kami informasikan siaran Halo RRI kali ini langsung kami siarkan melalui via YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga App Store. Informasi terakhir di Halo RRI kali ini akan kami hadirkan untuk Anda terkait pendidikan gratis berbasis lingkungan di Palembang. Kembali informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Sekolah Quranpreneur Indonesia menerapkan sistem pendidikan gratis berbasis pengolahan sampah organik bagi siswanya. Model tersebut diperkenalkan dalam opening Desa Quran Festival 2 di Sungai Selayur pada Jumat 20 Februari 2026. Festival digelar dalam rangka menyambut Ramadan 1447 Hijriah dan juga menghadirkan 100 tokoh inspiratif Sumatera Selatan. Kegiatan ini dipusatkan di lingkungan SKI Jalan Lebak Jaya 3, Palembang. Siswa tidak membayar iuran bulanan sebagaimana sekolah formal lainnya. Sebagai pengganti, mereka wajib membawa 3 kg sampah organik setiap bulannya. Sampah tersebut dikelola melalui sistem bank sampah terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran. Hasilnya diolah menjadi kompos dan juga pupuk cair organik bernilai ekonomis. Produk olahan kemudian dipasarkan kepada masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Pendapatan penjualan digunakan untuk mendukung operasional pendidikan siswa. Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, sangat mengapresiasi inovasi pendidikan tersebut. Konsep yang diterapkan kreatif, edukatif, sekaligus juga berdampak positif terhadap lingkungan. Ini merupakan langkah yang sangat kreatif, edukatif, sekaligus berdampak positif terhadap lingkungan. Jadi menurut siswa, tidak hanya belajar menjaga lingkungan sejak dini, juga memahami proses produk hingga nilai ekonomi hasil dari daur ulang.
Mereka memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif yang telah diterapkan. Semoga program ini terus berkembang dan juga menjadi amal jariah bagi semua pihak yang terlibat. Kepala daerah, maksud kami Kepala Desa, Quran Muhammad Syafi'i menyampaikan SQI mengintegrasi pendidikan formal, tahfiz, dan juga keterampilan praktis. Siswa juga dilatih bercocok tanam sebagai bagian kewirausahaan berbasis praktik. Selain pengolahan sampah organik, para siswa juga dibekali keterampilan bercocok tanam sebagai praktik kewirausahaan. Rangkaian festival akan berlangsung hingga 13 Maret 2026 nanti dengan puncak khataman Al-Quran sebanyak 389 anak yatim dan juga duafa penghafal Al-Quran dijadwalkan mengikuti doa bersama. Program ini diharapkan menjadi model pendidikan alternatif berbasis komunitas berkelanjutan. Konsep tersebut menggabungkan penguatan spiritual, kemandirian ekonomi, dan juga pengurangan limbah rumah tangga. Baik pendengar, Pro 1 RRI Palembang, Halo RRI hari ini sudah berakhir, menunjukkan lintas waktu 58 menit pukul 9 pagi. Yang itu menandakan Halo RRI kali ini harus berakhir. Kami mengucapkan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 dan di WhatsApp kami di 082179279090. Dan kami juga berterima kasih untuk Pak Najamuddin yang ada di Epil 1 ya. Epil 1 Kabupaten Musi Banyu Asin. Insya Allah nanti akan kami informasikan kembali di Halo RRI berikutnya untuk tanggapan dan juga pertanyaan yang sudah disampaikan di Halo RRI kali ini. Menutup rangkaian acara Palembang Pagi di kesempatan kali ini, saya Pilih Makomi dan juga Dela Wawi pamit undur diri. Setelah ini akan ada rekan kami Ega Duyanti yang akan melanjutkan di rangkaian Palembang siang ini. Kami undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.